Salafi berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk surga itu hanya salafi saja. Yang lain masuk neraka. Ya Masya Allah ya. Menurut keyakinan salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaah Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Kalimatnya lebih mengerikan lagi. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari salafi. Ya, baik. Kemudian di sini saya akan singgung juga dari beberapa tuduhan yang dituduhkan. Ya. Baik. Di antara isu juga ada yang berkata, ya, benarkah Wahabi itu senang mengkafirkan kaum muslimin yang bukan pengikutnya? Ya. Ini Masya Allah ya. Ya. Ini paling banyak disebarkan ini dari masa dahulu, bahwa Wahabi ini ya gemar apa? Gemar mengkafirkan. Iya. Gemar mengkafirkan. Dan ini kalimat bukan berasal dari umat Islam saja atau dari ulama-ulama yang tidak setuju dengan beliau. Iya. Tapi ini kalimat memang sudah terukur dari orang kafir pun yang menghendaki perpecahan di tengah umat. Itu memasukkan hal ini. Ya, sebab istilah Wahabi ini, apalagi sekarang ini, itu istilah yang sangat bagus dipakai untuk apa? Membuat orang lari dari ilmu agama yang benar. Ya, dari ilmu agama yang benar. Sampai dipakai oleh petinggi-petinggi ya, negeri-negeri kafir kalimat itu untuk membuat lari dari apa? Dari kaum muslimin. Ya. Ini ada penulis Jerman yang berkata tentang Wahabi. Katanya Wahabi ini mereka memandang diri mereka itu satu-satunya yang bertauhid. Dan seluruh kaum muslimin yang lainnya adalah musyrikin. Ini perhatikan ya dari kalimat-kalimat. Memang ada orang-orang yang mengompori, dia membakar di sana sini. Ada sebagian dari umat Islam yang membenarkan hal tersebut. Iya, membenarkan hal tersebut. Baik. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, beliau jelas dakwanya di dalam hal ini. Pada hal-hal yang beliau dituduhkan, ya, dalam perkara yang seperti ini, beliau memberikan jawaban. Kata beliau, fa in qala qailuhum, kalau di antara mereka ada yang berkata, ya, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya mengkafirkan keumuman kaum muslimin, fa naqulu, kami berkata, subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya ini adalah apa? Kedustaan yang sangat besar. Ya, kedustaan yang sangat besar. Jadi itu tidak ada di dalam di dalam ucapan beliau. Ya, dan di tempat lain beliau katakan, kullu hadza minal kadzib wal buhtan. Semua ini dari kedustaan dan hal yang diada-adakan. Alladzi yasudduna bihin nas an dinillahi wa rasulih. Yang dengan itu mereka ingin menghambat manusia untuk mengikuti agama Allah dan Rasulnya. Kata Syekh, wa idza kunna la nukaffiru man abada as-sanam alladhi ala qabri Abdul Qadir was-sanam ala qabri Ahmad al-Badawi wa amthalihima li ajli jahlihim wa adam ma yunabbihuhum fa kayfa nukaffiru man lam yushrik billah wa lam yuhajir ilayna aw lam yakfur wa yuqatil. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Kata beliau, ya, kami ini itu terhadap orang yang menyembah berhala di atas kuburan Abdul Qadir atau berhala di atas kuburan Ahmad Al-Badawi dan yang semisal dengannya, itu kami tidak kafirkan. Kata Syekh, kenapa? Karena mereka jahil dan tidak ada yang mengingatkan kekeliruan itu. Ya, oleh yang seperti itu aja kami tidak kafirkan. Bagaimana kami dikatakan mengafirkan orang yang tidak berbuat kesyirikan? Dia tidak berhijrah kepada kami. Ya. Atau kami kafirkan orang yang tidak ikut berperang bersama kami. Kata beliau, Maha suci Allah. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Baik. Jadi ini bantahan-bantahan beliau. Dari lisan beliau. Ya. Siapa yang membaca dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kelihatan. Ya. Bahwa beliau ini adalah orang yang menjelaskan agama. Orang yang menjelaskan tauhid. Iya.
menerangkan agama sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama. Ya. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati oleh para ulama. Karena itu karya-karya tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya hingga hari ini itu dijadikan solusi terhadap orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri. Dijadikan solusi sebagai bantahan terhadap orang-orang yang melakukan peledakan dan terorisme. Sebab di dalam karya-karya tulis mereka terdapat dari penjelasan Islam yang lurus dan membantah syubhat-syubhat orang yang menyimpan di dalam masalah apa? Dalam masalah pengkafiran. Dan ini sejalan dengan para ulama yang lain. Iya. Karena itu orang-orang yang belajar dari buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, mereka ini tidak ada yang fanatik dengan Syekh. Ya, karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengajak manusia mengikuti dirinya. Tidak mengajak manusia mengikuti dirinya. Beliau mengajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Karena itu di dalam buku-buku yang diajarkan juga, ya, tidak diajarkan di semua bidang. Ya, misalnya di buku akidah, bukan diajarkan akidah Imam Ahmad saja, misalnya, tapi diajarkan akidah semua ulama. Ya, diajarkan akidah seluruh imam. Karena akidah umat Islam ini, ya, itu adalah hal yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Jadi kalau ada di dalam pembahasan akidah ada yang mengatakan akidah yang benar begini, maka dia harus datangkan siapa dari para ulama yang berucap seperti itu. Jelas ya? Baik. Maka dari sini tampak ya bahwa tuduhan ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu gampang mengkafirkan ini adalah hal yang sekedar tuduhan saja. Tidak ada buktinya dari buku-buku beliau. Ya. Bahkan yang kami ketemukan dari para ulama yang berada di Saudi, di Yaman maupun di tempat-tempat yang lainnya, yang mereka semuanya membela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga mengajarkan buku-bukunya. Yang kami ketemukan dari mereka, mereka semuanya adalah orang yang paling memperingatkan tentang bahaya mengafirkan muslim tanpa hak. Yang menjadi inti masalah itu bukan di dalam adanya jatuh vonis kafir, enggak. Yang menjadi masalah itu terkait dengan masalah dia mengafirkan apa sebabnya. Kalau pengafiran diingkari, ya itu berarti dia ingkari sesuatu dari apa? Jelas dalam agama, dalam Al-Quran disebut orang-orang kafir dalam neraka, diterangkan sifat orang-orang kafir. Iya. Nah, ini juga yang menuduh-nuduh Wahabi ini kalau kita tanya kepada mereka, ini Firaun kafir atau tidak? Dia pasti menjawab apa? Firaun kafir. Terus iblis kafir atau tidak? Iblis kafir. Berarti kamu ini senang mengafirkan orang. Sembarangan saya. Kan begitu kan? Ya, senang mengafirkan orang. Jadi tidak semua yang dikatakan kafir lalu dikatakan dia senang mengafirkan. Tidak. Nah, pengafiran itu ada yang hak benar dan itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Ini pintu ditutup. Ya. Ini bukan tugasnya orang-orang yang baru belajar. Ya. Ini tugasnya orang-orang yang berilmu dalam menjatuhkan apa? Ketentuan kafir atau tidak. Dan itu ada kaitannya dengan masalah peradilan. Ya. Karena itu ada satu bab khusus di fikih namanya ahkam al-murtad atau ahkam ahli riddah. Hukum terkait dengan orang yang murtad. Ya. Itu ada hukumnya. Ini dibahas dalam buku-buku. Di semua fikih ada di dalam fikih agama dibahas. Ya. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan pengafirannya. Yang dipermasalahkan adalah pengafiran tanpa hak, tanpa kebenaran. Itu yang dipermasalahkan. Ya. Dan menuduh bahwa Syekh mengafirkan manusia secara umum, siapa yang bukan pengikutnya dianggap kafir, ya. Siapa yang menyelisihinya dikafirkan. Nah, ini adalah hal yang tidak benar. Jelas ya? Baik. Nah, ini yang sekarang ini banyak ditanyakan, ada kalimat-kalimat dari sebagian orang, ya, selalu membawakan Wahabi itu senang seperti itu, ya, gemar mengafirkan. Ya. Ini ada kalimat dari sebagian orang, ya, senang yang disebarkan di sana sini, ya. Dia berbicara tentang Wahabi. Ya, ditanya pendapatnya apa itu Wahabi. Maka dikatakan bahwa Wahabi katanya diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab. Maka pengikutnya disebut Wahabi. Ya. Ini sudah memberikan opini ya, seperti itu. Ini saya beri contoh.
Bagaimana sebagian orang sangat gampang sekali memberikan dari opini-opini. Iya. Terus katanya, tapi karena nama ini sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju. Ya. Berganti baju. Dalam sebuah riwayat berganti casingnya. Ganti baju, jadi apa bajunya sekarang yang baru? Katanya salafi. Bajunya yang baru. Jadi Wahabi itu baju lama, salafi itu baju apa? Baju barunya. Ya. Masya Allah. Ini salafi dia bicara lebih jauh lagi. Salafi itu adalah orang yang mengikuti jalan apa? Jalan as-salaf. Ya, nisbat kepada salafi itu sudah ada disebutkan oleh Imam As-Sam'ani di dalam kitab Al-Ansab. Kitab Al-Ansab ini semua nasab yang pernah dipakai oleh umat Islam dari masa Nabi sampai di masa Sam'ani ada di situ disebutkan. Dari nasab-nasab para rawi, para ulama. Ada di situ. Salah satunya nasab as-salafi. Salafi nisbat kepada keyakinan, kepada agama, mengikuti jalan para as-salaf as-salih. Itu ada di situ. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia bilang baru, ya memang karena dia baru lahir. Ya. Orang yang baru lahir wajarlah, biarkan saja. Jelas ya? Kata salafi ini sudah dipakai oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya. Imam Adz-Dzahabi berkata tentang Ibnu Salah, Abu Amr Ibnu Salah, penulis kitab Ulumul Hadits. Ya. Bahwa Ibnu Salah ini salafiyul i'tiqad atau salafiyul mu'taqad. Dia salafi akidahnya. Tentang Imam Ad-Darqutni, kata Adz-Dzahabi, kana salafiyan, dia adalah seorang yang salafi. Ya. Jadi lucu juga ya kalau Imam Ad-Darqutni misalnya dikatakan Wahabi. Hah? Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam akidah yang dinukil oleh Al-Lalakai di Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau berkata, saya berjumpa lebih dari 1000 orang guru. Semua gurunya tidak ada silang pendapat dalam beberapa hal. Salah satunya adalah mengikuti jalannya para sahabat. Ya. Itulah jalannya para salaf. Jadi nukil kesepakatan tentang mengikuti jalannya siapa? Jalannya as-salaf. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam Dhammut Ta'wil. Ini semua orang di berbagai madhab menukil dari Ibnu Qudamah. Ya. Kalau Ibnu Qudamah berkata ulama sepakat begini, ulama sepakat begini, ulama sepakat begini dalam pembahasan fikih, mereka terima. Kenapa? Karena Ibnu Qudamah ini dia hafal ucapan para ulama dari masa Nabi sampai ke masa dia. Ya. Jadi kalau Ibnu Qudamah berkata sepakat, orang apa? Orang dengar. Ini Ibnu Qudamah berkata di dalam kitabnya Dhammut Ta'wil, kata beliau, faqad thabata wujubut tiba'is salaf bil kitabi was sunnah wal ijma'. Telah sepakat kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah dan apa? Kesepakatan ulama. Iya. Nabi SAW sendiri menyebut dirinya sebagai salaf. Ada haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim. Kalau anda pernah baca hadits, jangan salahkan orang yang baca. Iya. Jangan salahkan orang yang baca. Saya sebut haditsnya dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadits Aisyah. Kisahnya panjang. Iya. Ketika Nabi SAW duduk di tengah istrinya, lalu putrinya Fatimah datang. Ya. Kemudian Fatimah didudukkan di kanannya. Fatimah dibisiki oleh Nabi sebuah rahasia. Kemudian Fatimah menangis terseduh-seduh. Kemudian didudukkan lagi di kirinya. Kemudian dibisikkan sesuatu. Fatimah tersenyum. Ya. Yang akhir kisahnya, akhirnya setelah Nabi meninggal ditanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Nabi kepadamu? Ya. Kata Fatimah, adapun bisikan yang pertama yang membuat saya menangis, Nabi berkata kepadanya bahwa Fatimah biasanya setiap tahun Jibril turun membaca Al-Quran sekali saja. Tapi tahun ini 2 kali. Saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku sudah dekat. Ya. Maka kata Nabi kepada putrinya, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Nabi menyebut dirinya sebagai apa? Sebagai salaf. Jadi kalau kita berkata salafi nisbat kepada Nabi SAW dilarang atau tidak? Tidak ada yang melarangnya. Iya. Hal yang disepakati menerima jalan as-salaf. Para ulama bernisbat kepadanya. Sampai disebutkan oleh As-Sam'ani di kitab Al-Ansab. Kok tiba-tiba orang yang baru datang, baru lahir kemarin sore, ya, mengeritik tentang penggunaan apa? Penggunaan salafi. Itu pun kita tidak mengharuskan orang pakai kata salafi.
Ya, silahkan pakai ahli sunnah wal jamaah, ahli hadits, at-taifatul mansurah, silahkan. Ya. Salafi itu dia bukan organisasi. Ya. Dia bukan kaplingan sebagian orang. Ya. Salafi ini bukan cap yang stempel dan mereknya itu ya sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah salafi namanya. Dia ahli sunnah wal jamaah. Apapun warga negaranya, bagaimanapun warna kulitnya, apapun bahasanya, yang jelas dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, para as-salaf. Maka itulah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama salafi. Ini jangan mengaburkan, ya, jangan mengaburkan. Jelas ya? Kata salafi itu sudah dipakai dari dulu. Ya, ini mereka ingin kaburkan bahwa salafi ini pembahasan apa? Pembahasan baru. Ini baru muncul. Karena Wahabi katanya sudah negatif, sekarang ganti casing, ganti baju. Ya, ya, warna baru lagi namanya. Bajunya yang baru namanya apa? Salafi. Ya. Terus dia sebutkan di sini katanya ada salafi itu macam-macam, tapi ada juga salafi yang bagus katanya. Ya. Nah, ini katanya saya baca dari seorang salafi, tapi sama saya sangat baik. Ya, waktu dia datang di Masjid Al-Falah dulu, kita undang, dia lembut sekali katanya. Ya. Baik, ini ada salafi ya. Jadi kalau salafinya baik sama dia, berarti salafinya bagus ya. Baik. Ya, tulisannya nanti saya posting. Kritik untuk saudara-saudaraku sesama salafi. Nah, cari namanya nanti di internet, yaitu namanya Muhammad Abdullah Saleh Hadrami dari Malang. Ya. Bunyi kalimatnya kritik untuk saudaraku sesama salafi. Ya, ini saya bacakan sengaja ini ya, supaya kita lihat nafas-nafas orang yang menuduh takfiri kepada siapa? Kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya kita sering mendengar sebuah hadits yang sangat terkenal. Umat terpecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka. Hanya satu golongan yang di sorga. Salafi meyakini, berkeyakinan bahwa satu golongan yang masuk sorga itu hanya salafi saja. Yang lain masuk neraka. Ya, Masya Allah ya. Menurut keyakinan salafi, Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka, Habaib masuk neraka, Al-Irsyad masuk neraka, Persis masuk neraka, Jemaah Tabligh masuk neraka, Ikhwanul Muslimin masuk neraka. Kalimatnya lebih mengerikan lagi. Salafi yang tidak berkeyakinan seperti ini dikeluarkan dari salafi. Ya. Bukan dianggap salafi lagi. Ya. Artinya katanya kita pura-pura baik dan dakwah lemah lembut terhadap tokoh NU, sementara kita berkeyakinan bahwa mereka masuk neraka. Bukankah itu namanya taqiyah? Ya, sama kita dengan Syiah katanya. Saya Muslim ahli sunnah wal jamaah salafi, ini adalah pilihan saya. Ya, semua umat Islam saudara saya. Dan saya tidak setuju dan tidak sependapat dengan keyakinan mereka masuk neraka. Saya mengajak teman-teman untuk berpikir kembali dan tidak terus-menerus berada di atas keyakinan seperti ini. Baik, ya, dan seterusnya ya, dari kalimat-kalimat ya. Saya pikir tidak terlalu penting kita baca. Jadi orang yang seperti ini dijadikan potret salafi. Ya. Jelas ya? Kalau ini bahasa lebih tepatnya, ini bukan salafi namanya, ini khawarij. Orang ini. Ya, jadi dia kenalnya gemar mengafirkan. Ya. Saya tantang orang ini. Mendatangkan satu kalimat saya dari para ulama as-salaf, dari dahulu maupun belakangan, yang menafsirkan seperti penafsiran dia. Bahwa semua selain daripada satu golongan yang selamat, semuanya pasti masuk neraka. Ya. Dari mana dia dapat seperti itu? Baca hadits saja, kalau dia baca hadits itu sudah keliru pemahamannya. Apa haditsnya? Haditsnya kan tentang perpecahan umat. Iya. Datang dalam banyak konteks riwayat. Salah satu riwayatnya Nabi bersabda, "Wasataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ditanya kepada Nabi, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka ya Rasulullah? Pertanyaannya siapa mereka? Ya. Perhatikan, pertanyaannya siapa mereka? Mereka itu apa? Orang atau sifat? Orang kan?
Nabi ditanya orangnya siapa, tapi Nabi tidak sebut orang. Nabi sebut sifat. Itulah ciri ahli sunnah yang selamat. Sifat bukan orang. Siapa yang bersifat dengan itu, makanya dia ahli sunnah. Walaupun dia sendiri, dimanapun dia berada. Jelas ya? Nah, ketika disebut siapa mereka, Nabi sebutkan sifatnya. Mereka adalah al-jamaah. Itu sifat mereka. Di riwayat yang lain, ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang berada seperti aku dan para sahabatku berada di atasnya hari ini. Jelas ya? Jadi kalau kita baca haditsnya saja, ini sudah ada bantahan untuk dia. Nabi kan berkata, umatku akan terpecah. Umatku artinya apa? Hah? Umat Islam. Ya. Itu bukan pengafiran. Yang berpecah ini umat Nabi masih disebut umatnya. Masih muslim mereka. Tidak ada yang meyakini itu kafir. Jelas ya? Tapi ini ancaman semuanya masuk dalam neraka. Ini mimbabil wa'id namanya. Mimbab al-wa'id. Sama kalau dia berzina masuk neraka, mencuri masuk neraka, membunuh masuk neraka. Pasti dia masuk neraka? Nah ini ancaman. Ya. Dia ancam dengan neraka. Adapun dia masukkan dalam neraka atau tidak, ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Adapun dosa selain dari kesyirikan, Allah mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, begitu caranya memahami. Dia mengambil sepotong-sepotong. Ya, datangkan orang ajaib, aneh bin ajaib seperti ini, ucapannya dipakai dalil. Ya, memang pemahamannya pemahaman takfiri. Yang seperti ini jauh dari mewakili makna salafi. Jadi orang yang seperti ini sebenarnya kalau dia menganggap dirinya bertobat, ya, dia bertobat dari apa? Dia mengatakan salafi itu pilihan saya. Salafi itu akidah dan manhaj, bukan baju. Ya, bisa dipakai oleh siapa saja. Ya. Kalau dia ada yang mendahulunya dari para salaf dengan gaya berpikir seperti ini, tunjukkan. Apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Siapa dari para ulama salaf yang mendahulunya? Jelas ya? Maka jangan mengesankan bahwa dakwah salafiyah seperti ini atau wahabi itu gemar di dalam apa? Di dalam mengkafirkan. Iya. Baik. Ini ada lagi yang lain nih. Ini tidak semuanya kita ini ya. Cuman saya ingin memberikan kalimat-kalimat. Ya. Yang menunjukkan bahwa sebagian orang itu sembarangan di dalam menjatuhkan vonis-vonis. Ya. Baik, katanya ini ada yang membicara tentang turunnya Allah di dunia, di langit dunia. Ya. Katanya turunnya Allah di langit dunia yang pertama, yang turun bukan zat Allah, tapi yang turun itu adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, keberkahan Allah. Tapi kalau orang Wahabi, ya, jadi begitu ya. Kalau tidak setuju dengan dia, kasih Wahabi. Ya. Tapi kalau orang Wahabi mengartikan zat Allah yang turun. Cuman katanya mereka ini bingung. Bingungnya kenapa? Bumi ini bulat. Ya, tengah malam itu kan selalu ada. Ya, kita di sini di siang, di belahan bumi yang lain tengah malam. Sedangkan hadits mengatakan setiap malam Allah turun. Ya, karena bumi bulat. Ya, jadi katanya Allahnya nggak naik-naik jadinya. Ya. Makanya sekarang sebagian mereka ngotot bumi itu nggak bulat supaya bisa naik turun. Ya. Katanya Masya Allah. Saudara silakan punya pilihan berakidah katanya. Itu urusan mereka. Tapi jangan kau kafirkan saudara-saudaramu yang nggak percaya dengan kelucuan tadi. Masa kita tidak percaya dengan lucu dikafirin? Ini kan aneh kalau Allah diserupakan dengan makhluk sementara kita punya prinsip laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah ahli sunnah. Kami nggak akan bakal pernah menyerupakan Allah dengan makhluk atau menjasmanikan Allah dalam bentuk dan rupa. Ya. Ini kan tuduhan-tuduhan semuanya. Tuduhan. Ya. Ini dasarnya di dalam banyak pembahasan. Tapi bahasa mengafirkan. Ya. Dari dahulu itu ahli sunnah itu berselisih dengan Asy'ariyah. Berselisih dengan Maturidiyah. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, saya tidak mengenal seorang pun dari ulama ada yang mengafirkan orang-orang Asy'ariyah. Pengafiran itu lain. Tapi kalau kita berbicara ini salah, ini keliru,
Itu memang kewajiban sebagai seorang muslim. Saling menasihati. Apa gunanya agama dibangun di atas amar ma'ruf nahi mungkar? Di mana nasihat yang merupakan inti dari agama? Itu kan kewajiban kita, saling menasihati dengan cara ilmiah. Tapi tidak dikafirkan, tidak ada yang mengafirkan. Tidak ada seorang ulama pun diketahui mengafirkan kelompok Asy'ariyah, kelompok Maturidiyah. Ya, jelas ya? Karena mereka dalam pembahasan pengkafiran tidak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena ada takwil. Ya. Mereka ini punya syubhat di dalam hal tersebut. Ada pegangan walaupun itu tidak benar, maka itu dijadikan alasan untuk apa? Untuk tidak menjatuhkan vonis kafir terhadap mereka. Jelas ya? Jadi jangan sembarangan di dalam hal ini. Ini saya nggak bahas tentang masalah benarnya ucapan dia, apa yang dia katakan. Ya, tapi ini adalah hal yang aneh. Ahli sunnah itu tidak pernah bingung dalam keyakinannya. Dari masa ke masa, para ulama menulis, ya, hadits tentang turunnya Allah ke langit dunia ada dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dan datang dalam berbagai riwayat, dan para ulama tidak ada yang bingung. Ya. Keyakinan mereka sama. Ya. Yang bingung itu adalah orang yang berbicara. Ya. Jadi kalau mengatakan ahli sunnah itu kebingungan dalam hal ini keliru. Ya. Bagaimana caranya? Misalnya katanya Allah turun di langit dunia, sekarang malam di sini di Indonesia, tapi di tempat lain siang. Ya, di tempat lain apa? Siang. Nah, ini kan dia sudah mulai masuk di dalam masalah apa? Di dalam membenturkan akalnya dengan apa? Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah dalam hal ini mengimani Allah yang lebih tahu akan dirinya. Ya. Allah yang Rasulullah mengabarkan tentang Allah akan hal tersebut. Kita imani atau tidak? Kita imani. Adapun hakikat bagaimananya, enggak, kita tidak diberitahu tentang hal tersebut. Maka itu tidak perlu dipikirkan, tidak ada kebingungan dalam hal itu. Tidak ada yang harus dibingungkan. Baik. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.